Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ajeng Roro Ayu Widuri, NPM 2171020148. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, analisis dan desain sistem, yang kedua, software development life cycle dengan dosen pengampu Mezan Al-Khairi Kesuma MTI, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain sistem. Definisi analisis sistem. Analisis data adalah sebuah proses untuk mengkelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan atau pernyataan penelitian yang dikaitkan. 2. Teknik pengumpulan data. Hal pertama dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering dilakukan, yaitu 1. Teknik wawancara. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu pertama, lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan bagaimana yang dianggap kurang baik. Yang kedua, jika ada bagian tertentu yang menurut Anda kurang digali lebih dalam, Anda langsung menyatakan kepada narasumber. Yang ketiga, dapat menggali kebutuhan user secara lebih luas. Yang keempat, user dapat mengungkapkan kebutuhan secara lebih luas. Selain mempunyai beberapa kelebihan, teknik wawancara juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu wawancara akan sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat menangkap kebutuhannya. Yang kedua, pertanyaan dapat dijadikan tidak terarah, terlalu fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan lainnya. Yang kedua, ada teknik observasi. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi mempunyai keuntungan, yaitu analisis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan, mampu menghasilkan gambar lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Sedangkan kelemahannya dengan menggunakan teknik observasi adalah membutuhkan waktu cukup lama, karena jika observasi waktunya sangat terbatas, maka gambar sistem secara keseluruhan akan sulit diperoleh. Orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda dengan perilaku sehari-hari. Dapat mengganggu pekerjaan orang-orang pada bagian yang sedang diamati. Yang ketiga, teknik kuesioner. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner mempunyai keuntungan, yaitu hasil lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan kepada orang banyak sekaligus, waktu yang lebih singkat. Sedangkan kelemahannya adalah respon cenderung malas untuk mengisi kuesioner, sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang selanjutnya, jenis kebutuhan. Dalam analisis, kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan sebuah proses apa saja yang dilakukan oleh sistem, serta menunjukkan fasilitas yang dibutuhkan dalam sistem. Akhir, definisi desain sistem. Desain sistem adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Desain sistem merupakan kumpulan komponen desain yang konsisten. Ia harus bersifat bisa digunakan berulang-ulang, serta bisa digunakan oleh berbagai anggota tim produk digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan software development life cycle. Pengertian SDLC. SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam mengembangkan produk. Model waterfall. Model SDLC yang pertama adalah model waterfall.
Model ini adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah ke bawah, seperti air terjun. Metode waterfall ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan yang ada. Tahapan-tahapannya yaitu: yang pertama, rekrutmen, gathering, dan analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, integration dan testing. Yang kelima, verification. Selanjutnya, operation dan maintenance. Selanjutnya, metode prototipe. Metode prototipe adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambar awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan model menjadi perangkat lunak yang final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Tahapan-tahapan jika kamu ingin mengembangkan perangkat dengan metode prototipe. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, membuat prototipe. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, pengujian sistem. Yang keenam, evaluasi sistem. Dan terakhir, menggunakan sistem. Rapid Application Development adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui umpan balik dan umpan balik yang berlangsung berulang-ulang. Metode ini merupakan semacam cikal bakal Agile Project Management, bisa mengikuti perkembangan bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Pengembangan perangkat lunak pada umumnya seperti model air terjun yang membutuhkan perancangan terbilang cukup kaku. Klien atau pelanggan seolah dipaksa untuk menguji banyak hal, tetapi mereka dikatakan bisa melihat proses pembuatannya. Keuntungan utama menjalankan pengembangan bisnis aplikasi yang cepat adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Hal ini dikarenakan feedback dari pelanggan cepat didapatkan dan semua perubahan yang dilakukan akan sesuai dengan hasil tersebut. Akan tetapi, salah satu kekurangan Rapid Application Development adalah kamu membutuhkan tim berisikan pengembangan yang benar-benar memiliki keterampilan tinggi, dan juga metode ini hanya bisa digunakan untuk proyek yang bisa termodulasi. Model iteratif adalah implementasi siklus hidup perkembangan perangkat lunak di mana pengembangan awal dimulai berdasarkan persyaratan awal dan lebih banyak fitur ditambahkan ke produk perangkat lunak dasar dengan iterasi yang berkelanjutan sehingga sistem yang dibuat. Intinya, model iteratif memecahkan proses pengembangan perangkat lunak dari aplikasi yang sangat besar menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Manfaat dari model ini adalah bahwa hal yang digunakan selama tahap awal SDLC ini memungkinkan pengembang dan penguji proyek untuk menemukan kelemahan praktis atau terkait desain sedini mungkin. Hal ini selanjutnya memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan kooperatif dalam anggaran terbatas. Model iteratif dirancang sebagai penyempurna dari model waterfall yang sudah ada. Model air terjun adalah model SDLC linear, sedangkan model iteratif bersifat siklis. Ada model spiral. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model ini berpotensi untuk mengembangkan versi pertambahan software secara cepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.